Setelah OPEC Plus gagal mencapai kesepakatan terkait usulan pemangkasan produksi minyak, harga minyak ambrol. Harga minyak makin anjlok di kala Arab menabuh genderang perang harga dengan Rusia yang justru mendiskon harga minyak ekspornya sebesar 10% di tengah kondisi seperti saat ini. Nah, jika Rusia dan Arab Saudi ini benar-benar perang harga minyak gitu ya, lalu siapa nih yang lebih jago? Nah, oleh karena itu akan saya ulas untuk Anda dalam Rusia versus Arab, siapa jagoan minyak? Saat ini kalau kita lihat ya memang Amerika Serikat merupakan produsen minyak terbesar di dunia dengan total produksi per hari mencapai hampir 18 juta barel per hari. Kemudian disusul oleh Arab Saudi dengan 12,42 juta barel per hari. Baru Rusia berada di posisi ketiga dengan produksi sebanyak 11,4 juta barel per hari. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari segi cadangan di antara Arab Saudi dan Rusia ini juga masih lebih banyak Saudi Arabia 267 miliar dolar Amerika Serikat per barel. Sementara Rusia memiliki cadangan sebanyak 100 miliar dolar Amerika Serikat per barel. Nah, kemudian dari segi valuasi perusahaan, ini juga Aramco yang lebih tinggi gitu ya kalau kita lihat mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat dan bahkan kemarin sempat digadang-gadang yang terbesar gitu ya. Kemudian kalau Rosneft ini mencapai 72,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi pada tahun 2018 ini Arab Saudi memiliki peran yang cukup besar terhadap ekspor global dunia dengan menyumbang 16,1% terhadap ekspor minyak global. Nah, rata-rata ini Arab Saudi mengekspor ke global gitu ya sebanyak 7,37 juta barel per hari. Dengan pangsa pasar terbesar kalau kita lihat di sini ada China 13,6%, kemudian Jepang 11,3%, disusul India 10,7%, kemudian Amerika Serikat 9,8%, Korea Selatan 9% dan juga Singapura 4,7%. Sementara Rusia ini menyumbang 11,4% dari ekspor minyak global dengan mengekspor rata-rata 5 juta barel per hari gitu ya. Jadi sekitar 70% ekspor produksi minyaknya ini ke negara-negara Eropa yang tergabung dalam OECD, ini terutama Jerman, kemudian Belanda, Polandia dan juga Finlandia ini sekitar 3 juta barel. Kemudian di luar Eropa juga mengekspor sekitar 18% dari produksi minyaknya, termasuk ini ke Asia hingga 1,5 juta barel. Kemudian sisanya di Asia lain gitu ya. Dan kita tahu ini Arab Saudi sama Rusia ini kan sama-sama raksasa produsen minyak dunia yang tergabung dalam OPEC Plus. Jadi para produsen minyak tersebut ini pertama kali berkomitmen untuk membatasi kebijakan produksi kolektif mereka pada tahun 2016. Nah, ini dalam upaya untuk meningkatkan harga dengan kesepakatan mulai berlaku pada Januari 2017. Kemudian pada Desember 2019, kebijakan pemangkasan itu diperpanjang dan mereka juga sepakat untuk membatasi produksi minyak sekitar 1,7 juta barel per hari. Nah, Arab Saudi kemudian memilih untuk memotong produksinya sendiri secara sukarela dengan tambahan 400 ribu barel per harinya selama 3 bulan jika sesama anggota mematuhi komitmen mereka. Sehingga potongan keseluruhan ini menjadi 2,1 juta barel per hari. Nah, Rusia yang awalnya sekutu atau sobinya Arab Saudi gitu ya, kini sudah pecah kongsi karena tidak menyetujui pemangkasan produksi minyak yang diusulkan oleh Arab Saudi baru-baru ini imbas penyebaran virus corona gitu ya, yang membuat permintaan menjadi turun. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi untuk menstabilkan harga minyak imbas virus corona yang semakin merebak, Arab Saudi sebagai pemegang hak de facto OPEC mengusulkan pemangkasan produksi hingga 1,5 juta barel. Tapi keputusan ini ditolak oleh Rusia. Nah, karena nggak terima, Arab Saudi secara mengejutkan menerapkan diskon harga minyak sebesar 10% untuk April mendatang. Nah, hal ini seolah mengindikasikan kalau Arab Saudi duluan yang ngajak berantem gitu ya dengan perang harga dengan Rusia. Nah, bukannya untuk menjaga kestabilan harga, malah justru diindikasikan untuk mengambil pangsa pasar. Nah, strategi ini juga sempat digunakan oleh Arab Saudi pada 1986, kemudian 87, kemudian berlanjut juga 1998, 1999, dan juga terakhir 2014 hingga 2015. Sementara itu, pertanyaannya kenapa sih Rusia tolak pangkas produksi gitu ya?
Nah jadi Rusia tuh udah ngerasa lelah gitu atau ngerasa udah cukup lah dengan pemangkasan produksi minyak yang terus berlanjut hingga akhir Maret ini. Sementara produksi minyak Amerika Serikat terutama ini Shell Oil terus mengalami kenaikan. Jadi Rusia mengatakan ingin melihat dulu lah secara keseluruhan dampak dari virus corona pada permintaan minyak sebelum mengambil tindakan untuk memangkas produksi. Jadi kalau Rusia ikutan memotong produksi minyak yang kemudian memperpanjang pemangkasan dari kesepakatan OPEC sebelumnya gitu ya. Jadi ini hanya akan memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat ini untuk mengambil celah pasar dan juga membuat Amerika Serikat ini tetap menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Rusia salah satunya. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, jadi usai Arab Saudi mengabarkan gitu ya, pesta diskon harga minyaknya hingga 10% ke pasar Eropa, Asia, kemudian Eropa dan baru-baru ini juga China. Nah, harga minyak mentah itu bahkan anjlok 30% dalam sehari dan merupakan yang paling besar sejak 1991. Harga minyak mentah kontrak berjangka saat ini berada di level terendah sejak pekan terakhir bulan Februari 2016. Nah kalau kita lihat pada perdagangan kemarin gitu ya, WTI ini bahkan menyentuh level terendah 29,71 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara untuk Brent mencapai yang terendah juga 37,07 barel dolar Amerika Serikat per barel. Kemudian FACTS Global Energy atau FGE memperkirakan bahwa jika harga minyak beneran jatuh nih ke level 20 dolar Amerika Serikat per barel, maka akan ada kompromi dalam waktu 3 bulan ke depan. Tapi jika harga minyak ini masih berada di level 40 dolar Amerika Serikat per barel, maka jalur kompromi ini akan berjalan lebih lama. Nah sebenarnya Rusia tuh dapat mentolerir harga minyak jika masih berada di level 40 dolar Amerika Serikat per barel. Tapi kalau sampai harga minyak beneran jatuh ke level 20 dolar Amerika Serikat per barel, maka Rusia tidak akan mampu mentolerirnya. Mengingat ongkos total produksi minyak Rusia ini cukup besar yaitu sebanyak 19,21 dolar Amerika Serikat per barel. Nah sementara kenapa sih Arab Saudi tuh seberani senekat itu gitu ya untuk mengobrol harga minyaknya dengan murah? Ya karena emang ongkos produksi minyak Arab Saudi itu sangat rendah. Nah kalau kita bandingin total ongkos produksi Arab Saudi itu hanya mencapai 8,98 dolar Amerika Serikat per barelnya. Jadi perang harga ini merupakan strategi kuat-kuatan gitu ya, adu otot gitu antara Arab Saudi dan juga Rusia. Tapi FGE melihat bahwa perang harga ini kalau sampai benar kejadian gitu ya malah justru merupakan misi bunuh diri bagi kedua belah pihak.